Halo teman-teman semuanya, Tamron dalam beberapa tahun terakhir sangat konsisten dalam membuat lensa-lensa untuk kamera mirrorless, terutama untuk kamera Sony E-mount. Dan sekitar 3 tahun yang lalu, saya pernah mereview lensa 70-180mm yang generasi pertama. Dan juga waktu itu saya membandingkan dengan lensa Sony GM. Di video kali ini saya akan review versi barunya, generasi kedua dari Tamron 70-180mm f2.8. Apa saja peningkatannya? Yuk kita lihat bersama. Lensa ini dirancang untuk kamera full frame, jadi ideal untuk kamera Sony Alpha 7, Alpha 9, dan Alpha 1. Bisa dipasang juga di kamera Sony yang bersensor APS-C seperti Alpha 6000-an. Dan saat dipasang di kamera APS-C, lensa ini akan ekuivalen dengan 105-270mm. Fitur yang menurut saya paling membantu di generasi kedua adalah adanya VC atau Vibration Compensation. Fitur ini adalah image stabilization yang berada di lensa yang absen di generasi pertama. Bagi saya, VC di lensa ini sangat membantu untuk lensa telefoto, terutama yang sering memotret di kondisi kurang cahaya. Untungnya, beratnya hanya nambah 45 gram saja, jadi hampir bisa diabaikan. Kelebihan lensa Tamron ini jika kita bandingkan dengan lensa 70-200mm pada umumnya adalah dia jauh lebih ringkas dan ringan, terutama kalau kita bandingkan dengan Sony 70-200mm generasi pertama yang mencapai hampir 1,5 kg atau 2 kali beratnya lensa Tamron ini. Memegang lensa ini terasa lebih seperti memegang lensa 70-200 yang bukaannya f4 daripada f2.8. Di akhir tahun 2021 yang lalu, Sony merancang ulang 70-200mm f2.8-nya dan menerbitkan 70-200 generasi yang kedua. Lensa GM yang baru ini beratnya jauh lebih ringan daripada generasi pertama, menjadi sekitar 1 kg saja, dan mungkin generasi baru inilah yang membuat Tamron merasa perlu untuk memperbaharui 70-180mm-nya juga, supaya lebih kompetitif. Dari desainnya, Tamron 70-180mm ini terlihat cukup ringkas dan ramping dibandingkan dengan lensa telefoto zoom berbukaan besar pada umumnya. Filter thread-nya mirip dengan lensa-lensa Tamron pada umumnya, yaitu 67mm yang cukup kecil, sehingga kita bisa sharing filter dengan lensa-lensa Tamron jika kita memilikinya. Sedangkan lensa 70-200mm f2.8 pada umumnya menggunakan filter 77 atau 82mm yang cukup besar. Sebagai lensa pihak ketiga, Tamron ini sudah bekerja sama dengan Sony sejak lama, dan otomatis kita tidak perlu mengkhawatirkan kinerja dan kompatibilitas lensa ini dengan berbagai kamera Sony Alpha. Sistem autofocus Sony akan bekerja dengan baik dengan lensa ini dan mendukung in-camera lens correction untuk memperbaiki hasil foto dari distorsi atau vignette. Dalam pengujian saya dengan kamera Sony Alpha 7 III yang beresolusi 24MP full frame, hasil foto lensa ini sangat tajam dan jernih. Dengan bukaan besar f2.8, membuat latar belakang blur itu menjadi relatif mudah dan juga mulus. Chromatic aberration dan flare sulit saya temukan di berbagai foto meskipun di kondisi backlit yang kuat. Meskipun lensa ini tidak memiliki embel-embel makro di nama lensanya, kita bisa fokus sangat dekat dengan lensa ini. Di 70mm kita bisa fokus sekitar 12 cm saja dari lensa. Di generasi pertama kita harus manual fokus, tapi di generasi kedua ini bisa autofokus. Di jarak fokal 180mm, jarak fokus minimum berubah menjadi sekitar 85 cm, yang menurut saya masih relatif dekat, berguna untuk foto close up potret. Kualitas bokeh saya rasa juga cukup penting ya untuk teman-teman yang mencari lensa telefoto berbukaan besar seperti lensa ini. Dari pengamatan saya, bokeh yang dihasilkan itu cukup mulus di berbagai bukaan.
Di bukan yang terbesarnya yaitu f2,8, bokehnya mulus tapi di ujung-ujung bentuknya memipi dan isinya sedikit bertekstur. Jika kita kecilkan menjadi f4 atau 5,6, bokeh terlihat lebih bulat. Seperti desain lensa Sony pada umumnya, di bodi lensa terdapat function button yang bisa diganti menjadi fungsi yang lain. Dan juga ada custom mode yang kita bisa konfigurasi melalui Tamron Lens Utility. Nah, ngomong-ngomong, seperti lensa Tamron pada umumnya yang terbaru, dia juga mendukung Tamron Lens Utility di mana kita bisa mengkonfigurasi lensa ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita bisa set kamera untuk fokus ke jarak-jarak tertentu, sehingga tinggal menekan satu tombol, lensa akan berpindah dari jarak yang satu ke yang lain dengan cepat. Pengguna lensa ini juga bisa memilih antara linear dan non-linear manual focus, yang mempengaruhi bagaimana manual focus itu transisinya berubah. Konfigurasi ini membuat alur kerja foto video profesional menjadi lebih mudah dan juga lancar. Paket lensa ini juga sudah menyediakan lens hood yang kita bisa pasang seperti ini, dan juga dia sudah dust and moisture resistance. Lensa ini juga bisa kita lock saat kita tidak menggunakannya, jadi kita putar ke 70 mm kemudian kita lock sehingga lensa ini tidak memanjang dengan tanpa sengaja. Yang menurut saya yang paling menarik dari lensa ini adalah harganya yang tentunya sangat menarik seperti lensa-lensa Tamron pada umumnya, yaitu hampir setengah harga dari lensa Sony GM. Selisihnya sekitar 18 juta, lumayan besar juga kan? Dan memang pastinya ada juga kelemahan-kelemahan lensa ini, yaitu dia 20 mm lebih pendek, material casingnya lebih banyak yang menggunakan elemen plastik, dan Sony GM mungkin memiliki bokeh yang lebih halus. Tapi mengingat harga dan ukurannya, Tamron ini bisa jadi alternatif yang menarik bagi sebagian besar fotografer atau videografer. So, dengan harga dan ukuran yang ramah untuk traveling atau untuk yang bekerja seharian, menurut saya Tamron 70-180 mm f2,8 generasi kedua ini sangat cocok bagi kalian. Mungkin di beberapa hal Sony GM itu lebih baik, tapi kalau kalian tanya saya mana yang lebih worthy, sulit untuk tidak menganjurkan lensa Tamron ini.